pelajaran biologi dimulai, Ibu minta untuk perwakilan kelas kalian memimpin kelas dan membawa kita dalam doa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa untuk doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa yang mulai. Doa saya. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Apa kabar? Baik ya. Oke, puji Tuhan semuanya boleh sehat. Kita boleh berada di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun ya. Anak-anak Ibu semua, Ibu mau absen dulu ya seperti biasa. Apakah ada siswa yang hari ini tidak hadir? Siapa nak? Ananda Putra ya. Keterangannya? Terus Endi Darmawan. Endi Darmawan keterangan? Terlambat. Oh. Oke, berarti belum sampai ke tempat ini ya? Ya, oke. Kemudian Dina Ayu Sursnami tadi izin ke Ibu ya, karena kurang enak badan jadi baiklah kalau gitu berarti jumlah siswa yang ada di tempat ini ada 32 siswa, benar ya? Oke. Anak-anak Ibu, sebelum kita belajar biologi seperti biasa Ibu mau memicu semangat kita ya. Ibu mau mendengarkan yel-yel SMA Negeri 12 Malang dulu ya, biar lebih semangat. Kita bangkit berdiri dulu. Semuanya ya, sudah siap ya? SMA Negeri 12 Malang. Sekali lagi ya, biar kompak ya. Oke. SMA Negeri 12 Semarang. Tepuk tangan. Kembali. Ya, anak Ibu yang hebat ya. Ini sama kalian belajar di SMA Negeri 12 Semarang ini, silakan gali potensi kalian sebanyak-banyaknya ya. Selagi ada kesempatan ya belajar di SMA ya. Supaya menjadi anak-anak yang berprestasi ya. Nah, kali ini kita mau belajar apa anak-anak Ibu ya? Coba kita lihat dulu ya gambar berikut ya, biar kita paham hari ini kita mau belajar apa sih. Nah, ada pertanyaan, apakah kalian pernah atau rutin melakukan hal berikut ya? Ini gambar juga ya. Kalian pernah melakukan ini? Tidak. Ya. Kalau Ibu sih suka ya. Terus ini gambar pijat, kalian pernah? Oke, kenapa kalian melakukan ini? Karena sakit ya. Jadi habis pijat sembuh kan? Lebih enak kan ya badannya ya? Oke, terus? Ya, siapa yang suka senam? Oke, ada yang suka olahraga yang lainnya selain senam? Apa? Coba Ibu tanya, Yudix mana Yudix? Yudix apa sukanya? Olahraga apa? Futsal, iya ya. Rata-rata kalau anak laki-laki sukanya futsal ya. Oke, lanjut. Yuk. Nah ini nih, orang yang kalau lagi tidur suka naruh bantal di atas kakinya. Di atas kakinya, di bawah kakinya bantalnya ya. Oke, pernah nggak kayak gini? Pernah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, kira-kira kenapa sih dan apa sih manfaatnya ya dalam hidup kita ya? Kalau kita berolahraga, yoga, ataupun juga pijat ya, bahkan sampai kaki itu dinaikkan di atas bantal. Kira-kira manfaatnya apa ya? Supaya apa sih? Supaya apa? Melancarkan peredaran darah. Ngomong siapa nak? Ayana. Cahyana, sorry ya. Oke, terima kasih Cahyana ya. Melancarkan peredaran darah. Di dalam tubuh kita ada yang namanya sistem peredaran darah ya.
manusia. Apa saja alatnya? Yang kalian ketahui ada organ jantung ya, ini Guru juga bawa ya, torsonya ya, torso jantung ya. Nanti kita akan belajar tentang jantung, terus kemudian ada pembuluh-pembuluh dan darah ya, tempat mengalirnya darah itu sendiri ya. Nah, sistem sirkulasi manusia ini ya sama halnya ya dengan proses kegiatan transportasi ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba lihat di sini ya, ada bis di terminal ya, membawa orang-orang ya menuju tempatnya masing-masing ya, entah mungkin ke tempat kerjaan, sekolah ya, berhenti di beberapa halte seperti itu ya. Ini ada rutenya, contoh rute ke sekolah nih ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini seperti sistem sirkulasi manusia. Oke, coba lihat kalau bis ini ya atau alat kendaraan ini berarti serupa dengan apa? Kalau di sistem sirkulasi serupa dengan sel-sel darah yang mengangkut oksigen, karbon dioksida dan juga bahkan sisa-sisa zat metabolisme ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian darah ini ya yang mengangkut oksigen dan lain-lain sebagainya tadi menghantarkan itu ke beberapa sel tubuh ya. Ibaratnya ini halte-halte tempat berhentian itu adalah organ-organ yang lain selain jantung ya. Jantungnya sendiri ibaratnya apa di sini? Ibaratnya terminal ya. Tempat yang harus dilalui ya, karena jantung fungsinya untuk memompa darah ya. Tapi untuk hal itu sendiri ya, lebih paham lagi terkait dengan hal ini, maka ya kita akan melakukan proses pembelajaran ya. Oke. Dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut ya. Ibu bisa tolong salah satu siswa ya untuk membacakannya. Siapa namanya? Widiantari. Widiantari, ini kita tolong membacakan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi jantung C2 LOTS. Yang kedua, menjelaskan proses peredaran darah manusia C2 LOTS. Yang ketiga, menganalisis kerja otot jantung dalam proses peredaran darah C4 HOTS. Yang keempat, menganalisis hubungan struktur dan fungsi pembuluh darah dengan proses peredaran darah C4 HOTS. Terima kasih ya Nak. Oke, baik, itulah indikator yang akan kita capai pada hari ini bersamaan juga dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ya anak-anak. Oke, hari ini kita sama menggunakan penerapan model pembelajaran problem based learning, artinya berbasis masalah. Beberapa masalah nanti akan disediakan dalam LKPD yang berbentuk Google dokumen ya, dan sudah Ibu share di Google Classroom ya. Kalian sudah baca? Sudah. Oke, good ya. Dan teknik penilaiannya untuk sikap ini ya, observasi atau pengamatan dari Ibu Guru terhadap sikap kalian, bagaimana keaktifan, kedisiplinan, dan juga kemandirian dalam mengerjakan tugas. Kemudian pengetahuan, nanti ada penugasan kelompok, artinya di mana kalian mengerjakan LKPD itu ya, nilai dari LKPD. Kemudian pengetahuan tes tertulis itu post test nanti yang di akhir pembelajaran, dan keterampilannya dilihat dari unjuk kerja, bagaimana kalian berdiskusi dengan temannya, menghargai ketika temannya memberikan tanggapan ataupun ide seperti itu di dalam kelompok ya. Jadi itu akan kelompok-kelompok untuk melihat unjuk kerja kalian seperti itu ya. Baik, sudah siap untuk belajar dan berdiskusi? Sudah. Kalau begitu Ibu minta kalian untuk duduk bersama dengan teman. Silakan. Seperti biasa ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4.
rapih dan tertib, luar biasa ya. Nah, begitu ya. Sekarang Ibu akan menyajikan ya salah satu video yang sebenarnya sudah ditampilkan di dalam Google Classroom ya, di LKPD ya. Ini permasalahan yang pertama ya. Silakan kita sama-sama menyimak. Silakan badannya balik ke arah layar depan ya. Kita mulai ya. Pesinetron muda Hana Kirana meninggal dunia dalam usia 18 tahun. Kepada Detikcom, Ica, manajer Hana menyatakan bahwa Hana meninggal dunia Selasa 2 November karena gagal jantung. Nama Hana Kirana menarik perhatian publik beberapa waktu lalu usai dirinya menggantikan Lea Ciarejo dalam sinetron Suara Hati Istri Zahra. Hana yang juga merupakan sepupu dari Citra Kirana ini mengawali kiprahnya di dunia hiburan sebagai model. Selain Hana, beberapa artis tanah air diketahui juga meninggal dunia akibat gagal jantung ataupun cacat jantung yang diduga, seperti suami dari Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair yang meninggal di usia 40 tahun, dan juga Mike Mohede di usia 32 tahun akibat serangan jantung. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Isma Firdaus mengatakan, penyakit jantung dan pembuluh darah kini bukan hanya menyerang usia lanjut, tapi juga kelompok usia produktif. Penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok dan terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan kandungan lemak tinggi, garam, dan lemak. Jadi 5 faktor ini mempengaruhi integritas atau keutuhan dari endokrin dalam kita pembuluh kita. Apabila kita ada merokok, nah endokrinnya itu jadi yang harus kekal. Dan tentu seperti pagar yang melapisi kalau ada ubinnya, ubin kita yang melapisi jaringan dalam pembuluh darah. Kalau ada merokok itu bisa merusak endokrin. Jadi yang tadinya dia rapat itu jadi nggak rapat. Akhirnya dampak kalau endokrin kita nggak rapat itu ada namanya LDL. Oke, baik, sampai di situ ya. Permasalahan ini tadi tentang apa? Gagal jantung ya. Coba kalian buka dulu LKPD kalian, ya anak-anak ibu, silakan. Ibu berikan waktu untuk kelompok membuat rumusan masalah yang pertama. Kita bersama-sama ya membuat rumusan masalah. Saya waktunya tepat ya. Silakan dibuat dulu ya rumusan masalahnya. Buka LKPD-nya. Oke, siapa yang sudah kelompoknya sudah dapat rumusan masalah? Siapa? Oke, Abi. Oke, ini ya. Silakan Abi bacakan untuk kita. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi struktur anatomi jantung dan pembuluh darah sehingga menyebabkan seseorang mengalami gagal jantung. Oke, itu bolehkah anak-anak ibu? Bolehkah seperti itu pertanyaannya? Bagaimana struktur? Ulangi sekali lagi. Bagaimana struktur anatomi jantung dan pembuluh darah sehingga menyebabkan seseorang mengalami gagal jantung. Oke, berarti mengaitkan antara struktur ya jantung dan juga pembuluh darah terhadap gagal jantungnya. Melihat itu, kenapa bisa jadi gagal jantung. Oke. Yang lainnya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke rumusan masalah yang kedua. Berarti ibu menyajikan teks dulu. Ya. Yang pertama sudah semua ya. Rumusan masalahnya sudah bisa ya? Sudah bisa anak-anak ibu? Sudah. Oke, rumusan masalah yang pertama sudah. Oke. Selanjutnya yang kedua berupa teks ya. Oke. Kita baca LKPD yang kedua ya. Itu ada aktivitas menghitung denyut nadi ya. Silakan anak-anak ibu
bantu temennya boleh ya. Bantu temennya. Temukan dulu mandinya. Dapat? Udah. Kalau sudah dapat baru tekan timernya selama 15 detik, nanti dikali 3 ya. Oke. 21 Rian. 21 dikali 4 ya, karena 15 detik kali 4 60 detik kan 1 menit ya. Tulis. 21 kali 4, tulis dia KPB-nya. Ya. Tulis, udah? Di sini aja dulu boleh. 21 kali 4. Coba lagi, sekali lagi, sampai ulangi sampai 3 kali nak. Sekali lagi. Diulangi 3 kali ya. Nanti di rata-ratakan. Sudah dapat nantinya kelompok ini sekarang. Coba dulu ya. Untuk kerjanya. Sudah 3 kali di sana? Sudah. Dibagi rata-rata ya. Oke. Kelompok lain sudah? Nah, ini kan keterampilan kalian ya, bagaimana menemukan hatinya ya. Sudah dapat? 3 kali pengulangan sudah? Oke. Udah dikali. Itu yang perempuan, yang laki-laki sudah? Sudah. Oke, Ibu. Sudah semua anak-anak Ibu? Sudah ya? Sekarang perwakilan yang tadi silakan mari di tempat dulu. Silakan mari di tempat. Ayo cepat. Di sini. Dirata-ratakan, ikuti langkah-langkah yang ada di dalam KPD-nya.
perhatikan lagi ya, bahwa menghitung denyut nadinya 3 kali pemulangan. Ya. Di rata-rata kelompok 1 sudah dihitung ya. Tambah 2 sini. Baik. Kemudian ditotalin semua baru dibagi 3. Ya, pintar ya. Ini kemampuan numeriknya nih ya, kemampuan menghitungnya juga walaupun pakai kalkulator harus benar-benar tahu ya konsepnya. Yang sudah berapa tadi? 80. Bisa dikali 4 tadi ya. Terus yang kedua 13 yang ketiga. Oh, sudah hasil akhir. Akhir. Bagus ya. Kita sudah semua oke, silahkan. Terlihat nggak ada perbedaan antara jumlah denyut nadi istirahat dengan setelah lari di tempat? Jadi silahkan buat rumusan masalahnya ya. Boleh berdasarkan perbedaan jumlah denyut nadi atau boleh juga berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Ya, tadi kan beda kan? Oke. Boleh dibuat seperti itu. Ya, rumusan masalahnya. Ya. Catat diri ya. Bisa membuat rumusan masalahnya? Bisa. Contoh dari kelompok mana yang berani mungkin kalau angkat tangan? Dan ya. Oke, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Rumusan masalahnya, apa faktor yang mempengaruhi perbedaan denyut nadi seseorang? Apa faktor yang mempengaruhi jumlah denyut nadi seseorang? Oke, itu boleh ya. Terus selanjutnya ada lagi yang mau buat apa kasih rumusan masalah anak ibu yang berbeda? Boleh kalau beda. Silakan. Ada lagi gantian Dika, ya. Dika ini Kenapa denyut nadi perempuan sedikit daripada ulangi lagi. Kurang kenceng ya, kebetulan ya. Mengapa denyut nadi perempuan sedikit daripada denyut nadi laki-laki? Oke, mengapa denyut nadi perempuan lebih sedikit dibandingkan denyut nadi laki-laki? Nah itu boleh ya, seperti itu. Bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Ibu akan memberikan suatu kasus ya. Oke, kasusnya itu Ibu bacakan ya, Mas. Kamu tulisannya kecil. Kalian bisa sambil mengikuti baca di LKPD ya. Saat kondisi seseorang tidak fit dan perlu
ke pembuluh vena, bukan ke pembuluh arteri. Terdengar nggak Ines suara temennya? Kurang ya? Ya, minta tolong lebih besar lagi suaranya nak. Mengapa jarum infus dimasukkan ke pembuluh vena, bukan ke pembuluh arteri? Oke, kenapa jarum infusnya dimasukkan ke pembuluh vena? Nanti kaitkan dengan struktur dan fungsinya berarti ya. Oke, baik. Anak-anak ibu sudah ada 3 permasalahan. Tapi mohon maaf ibu, ibu minta tolong tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sudah menambahkan masalah. Baik, silakan kalian. Ibu berikan waktu untuk membagi tugas dulu ya. Siapa yang menyelesaikan rumusan masalah 1, 2, dan 3. Silakan. Ya. Bagi tugas siapa yang menyelesaikan rumusan masalah. Sudah bagi tugas. Siapa aja? Kalian mengerjakan apa? Nomor 1. Terus? Ya. Terus, kalau ini sudah bagi-bagi tugas? Ya, coba. Siapa aja? Pembagian tugasnya bagaimana? Oke, sudah lengkap ya. Oke, apakah semuanya sudah bagi tugas anak-anak ibu kelompok yang lain? Sudah. Oke, itu merupakan tanggung jawab kalian ya. Jadi ibu akan lihat bagaimana kalian bertanggung jawab atau tidak. Sekarang ibu berikan waktu selama 15 menit untuk menyelesaikan masalahnya. Silakan cari dari literatur buku ataupun juga internet. Ya, internet ada artikel, jurnal ataupun juga website. Ya, kalian bisa cari informasinya di sana. Silakan lakukan kegiatan eksplorasi, ya, penyelidikan. Jangan lupa disertakan linknya ya. Karena kita harus berdasarkan data. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah paham apa yang kalian cari? Kalian jawab apa? Nanti katakan bagaimana mekanisme proses peredarannya masih dengan jadi nanti kaisang karena peredarannya peredaran manusia dimulai dari mana? Kan dia dari mana? Karena menuju ke mana? Dari
Kelompok 6. Sudah selesai. Ada yang terima kasih ya. Kelompok 5. Nomor absennya di sini. 12, 24, 31, 32. 12. Kalau ada yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan ya, angkat tangan dulu ya. Suaranya apa? Mekanisme peredaran cairan infus masuk ke dalam darah. Saya udah Ini kelompok 4. Kelompok 4 sudah selesai. Bagi ada yang ingin bergerak? Terima kasih. Sorry, kelompok 4 absen. Kelompok 3 sudah semua.
kalau udah keluar Akhirnya apa kayak ya, kita mengenai Oke, semuanya sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Baiklah, kita langsung ya untuk membahasnya. Seperti tadi Ibu sudah menilai ya unjuk kerja masing-masing kelompok ya, sudah kita bagus karena semuanya sudah selesai. Beri close dulu untuk kita. Kita langsung ke tahap berikutnya ya, yaitu menyajikan hasil diskusi ya. Menyajikan hasil karya ya. Apabila nanti ada tanggapan atau komentar, silakan ditulis ya dalam diskusi kita sekelas ini ya. Oke. Ibu bilang kita sih. Ibu persilakan ya. Siapa yang mau menjawab ya dari rumusan masalah yang pertama? Angkat tangan. Oke, yang pertama dulu dari sebelah sana. Ibu minta tolong bacakan rumusan masalah dan juga hasilnya ya. Baik, saya ingin menjawab rumusan masalah yang pertama. Bagaimana kondisi struktur anatomi jantung dan pembuluh darah sehingga menyebabkan seseorang mengalami gagal jantung? Gagal jantung disebabkan oleh kondisi atau penyakit yang menyebabkan jantung menjadi lemah, kaku, dan bekerja secara berlebihan dalam jangka panjang. Gagal jantung juga dapat disebabkan oleh kerusakan atau kelainan pada jantung seperti pada otot atau katup jantung. Pada otot jantung menjadi lemah serta terjadi penebalan otot jantung dan menjadi kaku yang menyebabkan menurunnya kekuatan otot jantung untuk memompa darah dan kapasitas jantung menerima darah menjadi berkurang. Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Jawabannya sama? Hampir sama ya? Ada yang beda nggak? Ya, oke. Ibu mau tampilkan dulu gambar ininya. Konfirmasi. Oke, kita simak sama-sama semuanya lihat pada video ini. Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompahkan darah ke seluruh bagian di dalam tubuh. Darah dari paru-paru yang membawa banyak oksigen masuk ke jantung pada bagian atrium kiri. Oksigen yang dibawa oleh darah sangat dibutuhkan jantung untuk menutrisi otot-otot jantung. Kemudian, darah dari atrium kiri akan masuk ke ventrikel kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan masuk ke atrium kanan dan perlu diketahui, darah yang masuk ke atrium kanan sudah tidak lagi membawa oksigen, melainkan karbon dioksida. Darah dari atrium kanan akan dipompakan ke ventrikel kanan dan akhirnya akan kembali ke paru-paru. Lalu, bagaimana gagal jantung itu bisa terjadi? Gagal jantung dapat disebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Saat terjadi sumbatan, mengakibatkan asupan nutrisi ke jantung berkurang, dan hal ini menyebabkan otot-otot jantung akan mengalami hipoksia yang berujung pada kematian otot jantung. Pada penderita gagal jantung akan ditemukan ciri-ciri seperti sesak nafas dan edema atau bengkak perekam. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Sesak nafas dapat disebabkan oleh kematian otot jantung pada bagian kiri. Pada bagian kiri jantung memiliki fungsi menerima darah dari paru-paru
dan memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di saat salah satu otot jantung pada bagian kiri mengalami kematian, kemampuan jantung untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh berkurang, sehingga lama-kelamaan darah akan menumpuk di jantung atau bahkan berakumulasi dengan menumpuknya cairan pada paru-paru. Hal inilah yang menyebabkan sesak nafas. Bengkak yang terjadi pada kaki merupakan akumulasi cairan yang disebabkan oleh kematian otot jantung pada bagian kanan. Saat otot jantung bagian kanan tidak mampu memompahkan darah kembali ke paru-paru, maka akan terjadi akumulasi cairan pada bagian tubuh paling bawah, biasanya terjadi pada kaki. Menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolahraga dan menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya gagal jantung. Oke, demikian ya. Real health comes from nature. Kiri jantung. Oke. Berarti tadi sama seperti ini ya. Nggak usah ini juga ada gambar itu ya. Jadi jantung itu punya 4 ruang. Ada 4 ruang jantung manusia. Ada apa saja? Serambi kanan, serambi kiri, ya, kiri kanan, kiri kiri. Ini posisinya seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti ini yang sebelah kanan. Kalau di soal juga demikian, atau di buku juga ada itu ya. Kanan dari posisinya buku ini bagaimana? Ya, kanan seperti itu ya. Oke. Oke, kita lihat di sini ya. Tadi gagal jantung itu berarti kondisi di mana jantung itu lemah, ya. Jantung punya otot. Kalau belajar tentang jaringan hewan, kita pelajari bahwa di situ ada otot jantung, ya. Otot jantung itu butuh oksigen nggak? Butuh oksigen, ya. Tapi dibilang, ya, kalau oksigen yang dari kita hirup dari udara masuk ke paru-paru, dari paru-paru kan akan menuju ke jantung membawa oksigen. Nah, di situ ada pembuluh darah, ya, yaitu pembuluh darah vena pulmonalis, ya. Vena pulmonalis, vena, ingat V itu ke jantung, ya. Berarti pulmo itu adalah paru-paru menuju ke jantung. Menuju ke jantung, iya benar ya. Dari paru-paru, ya. Ada istilah pulmonalis, berarti itu adalah paru-paru ya, yang menuju ke jantung. Jadi pembuluh darah yang menuju ke jantung itu adalah vena. Kalau arteri, dari, yaitu jembatan keledainya ya, dari jantung, ya. Kalau ada tulisan arteri pulmonalis, berarti dari jantung ke paru-paru, ya. Oke, cuma bedanya itu. Nah, sekarang ya, berarti ada kompleksitas permasalahan di pembuluh darah dan juga di jantungnya, ya dong. Dimana pembuluh darah itu ya, yang membawa oksigen, darah yang mengangkut oksigen itu dibawa ke jantung, ya. Ternyata itu mungkin ada penyumbatan, ya, di bagian pembuluh darah vena pulmonalisnya, sehingga ketika sampai di jantung maka oksigen itu tidak sampai, ya, hipoksia, kekurangan oksigen. Kemudian nanti di bagian kita ketahui bahwa ruang jantung di sini, ya, bahwa ada, oke, Ibu tulis ini, ya. Perhatikan ya, gambar ini, ya.
dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, ya. Kemudian dari seluruh tubuh, ya, ternyata di aortanya juga. Ternyata tadi gagal jantung itu bisa juga dari pembuluh darah, bisa juga dari otot jantungnya, bisa juga dari katupnya, ya. Katupnya juga rusak, ya. Klapnya itu, jadi ada katupnya. Di bagian ventricle kiri ini, ya, di sini ada dua, ya, katupnya bicuspidalis, jadi dia ada dua katup, ya. Sementara yang kalau di bagian kanan itu tricuspidalis. Oke, sampai di sini paham? Kalau Ibu? Oke. Yang kaya akan oksigen berarti bagian mana? Bagian kiri. Tadi apa namanya? Atrium kiri dan ventricle kiri, ya, karena dari ventricle kiri lah itu akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah terbesar yaitu aorta. Kita masuk ke pertanyaan atau rumusan masalah yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oke. Ibu minta ini kemarin sudah ya. Ibu minta yang berbeda ya. Oke, Rian boleh. Berdiri Rian. Izin saya untuk jawab. Ini. Apa faktor yang mempengaruhi denyut nadi seorang? Denyut nadi seorang pada setiap orang dapat berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, posisi dan ukuran tubuh, serta konsumsi obat-obatan atau hewan-hewan. Bagus, ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Terima kasih Rian yang sudah mewakili kelompok berapa ya? 3. Tepuk tangan dulu. Oke. Ada tadi yang rumusan masalahnya berbeda. Tadi kelompok mana ya? Kelompok 7. Oke, jawabannya apa Kak? Tadi kelompok 7. Boleh? Silakan. Yang tadi pertanyaannya itu mengapa perempuan lebih rendah ya denyut nadinya dibandingkan laki-laki? Mengapa denyut nadi laki-laki lebih cepat daripada denyut nadi perempuan? Karena organ-organ dalam tubuh laki-laki bergerak lebih cepat daripada perempuan. Karena organ-organ dalam tubuh laki-laki bergerak lebih cepat daripada perempuan. Oke, itu juga boleh ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sebenarnya kalau dari kasus tadi ketika kita melakukan eksperimen, ya, waktu istirahat sama waktu beraktivitas ada perbedaan ya di sini ya dari denyut nadinya. Pada saat istirahat denyut nadinya lebih rendah, ya. Artinya di situ kerja jantung normal, maksudnya biasa saja. Tapi kalau sudah beraktivitas itu lebih cepat. Kenapa? Nah, logikanya harus tanya kenapa kerja jantung itu lebih cepat. Siapa yang bergerak di sini? Otot gerak ya kan? Kaki ya, lebih tepatnya ya. Oke, seperti itu. Otot gerak di bagian kaki. Butuh oksigen yang lebih banyak karena dia butuh energi didapat dari oksigen yang ada itu ya. Oke? Paham sampai di sini? Sehingga inilah yang memompa jantung, mempengaruhi jantung itu memompa lebih cepat. Ya. Jadi kaitannya ke situ. Paham? Nah, kalau perempuan dan laki-laki bagaimana? Ya. Bisa perempuannya lebih tinggi itu adalah di sini tadi. Perempuannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ada ya, kalau tadi kan laki-laki yang lebih tinggi, ya. Ada kasus di mana perempuan lebih tinggi dari nadinya setelah berlari ya. Kira-kira kenapa alasannya? Ada yang bisa jawab? Asik, boleh. Izin menjawab. Denyut nadi perempuan umumnya lebih cepat dibanding denyut nadi laki-laki. Jantung perempuan ukurannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini menyebabkan jantung tersebut memompa darah lebih banyak untuk menyeimbangkan denyut nadi si laki-laki. Iya. Menurut eksperimen pengamatan denyut nadi dari yang kami lakukan, terbukti pada saat istirahat denyut nadi laki-lakinya sebanyak 77 per menitnya, sedangkan perempuan sebanyak 80 kali per menit. Dan pada saat setelah berlari, denyut nadi laki-lakinya sebanyak 104 kali per menit dan perempuan berdenyut sebanyak 113 kali
Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jantungnya perempuan biasanya lebih kecil dibandingkan laki-laki ya. Coba lihat aja perbandingan tubuhnya ya. Oke, atau kepala tangannya ya, bisa seperti itu. Ya, karena dia lebih kecil, maka dia harus lebih cepat ya pengalihannya. Menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya sih ya. Baik, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga ya. Permasalahan ketiga tentang peredaran darahnya. Siapa yang bisa jawab? Oke, anak yang di kelompok 2 silakan berdiri nak. Namanya ya ibu lupa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab rumusan masalah yang ketiga. Mengapa jarum infus dimasukkan ke pembuluh vena bukan ke pembuluh arteri? Karena pembuluh darah arteri mengalir dari jantung ke jaringan tubuh, membawa darah yang mengandung nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan jaringan. Sedangkan pembuluh darah vena mengalirkan darah ke jantung atau disebut juga pembuluh darah balik. Atas dasar ini, maka pemberian cairan infus diberikan secara intravena, yaitu ke dalam pembuluh darah vena, sehingga cairan infus yang diberikan akan mengalir dari pembuluh darah vena atau tempat pemasangan infus. Kemudian cairan tersebut dibawa ke jantung, dari jantung dipompakan ke pembuluh darah arteri untuk disampaikan ke jaringan tubuh di seluruh bagian tubuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk tadi pertanyaannya itu adalah jawabannya itu adalah di mana kenapa sih diberikan vena bukan ke arteri kan? Vena tadi bilang vena itu kan menuju apa dari jantung? Vena itu menuju jantung ke jantung atau dari jantung? Menuju ke jantung ya. Oke, kalau cairan infus dimasukkan ke vena maka dia akan dibawa dulu ke pusatnya. Ya, pusat pengumpaan itu ada di jantung. Dari situlah baru digunakan ke seluruh sel tubuh karena di situ ada aorta ya yang memiliki kekuatan yang lebih kuat ya, pembuluh darah yang lebih kuat dibandingkan yang lain ya, sehingga sampailah ke sel-sel tubuh yang lainnya. Daripada ke arteri, kalau di arteri nanti nggak nyampe ke yang lain ya, cuma nyampe ke bagian tertentu ya, tuh. Jadi nggak bisa ya, bukan arteri. Itu ada pertanyaan yang berbeda terkait dengan nomor 3 ini, mau sama tidak? Kan berbeda ya, jawabannya pasti beda. Iya, soalnya juga beda. Silakan Anda. Berdiri Anda tolong. Baik, saya akan menyampaikan rumusan masalah saya. Bagaimana mekanisme peredaran cairan infus masuk ke dalam darah? Pembahasannya, cairan infus yang diberikan akan mengalir dari pembuluh darah vena, tempat pemasangan infus, kemudian cairan tersebut dibawa ke jantung, dari jantung dipompakan ke pembuluh darah arteri untuk disampaikan ke jaringan tubuh. Di seluruh
cairan infus itu masuk peredaran darah manusia. Maka kita harus tahu dulu peredaran darah manusia itu seperti apa. Sistem peredaran darah manusia itu disebut sistem peredaran darah ganda. Ya, ganda. Artinya apa sih ganda? Ada yang tahu nggak? Ganda itu apa? Tunggal apa ya? Tunggal itu satu ya. Kalau ganda dua. Oke, berarti peredaran darahnya melewati jantung sebanyak 2 kali ya. Terbagi jadi 2 kenapa? Ini ya, ada peredaran darah kecil ya, dan ada juga apa ya? Peredaran darah besar ya. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru baru kembali lagi ke jantung ya. Kemudian peredaran darah besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung ya, melewati jantung sebanyak 2 kali. Makanya tadi kalau kalian lihat videonya tadi ya, di mana jantung itu berkontraksi ya kan, ketika atrium dan juga ventricle ya, contohnya ini atrium baik ini kanan kiri, ini ventricle kanan kiri ya contoh, maka dia akan berkontraksi ya, sistol diastol, sistol diastol, sistol. Jadi sistol itu ketika ventricle atau bilik kiri kanannya itu memompa ya, oke. Kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh ataupun juga ke paru-paru, tergantung ya kanan ventricle kanan atau ventricle kiri ya toh ya, karena mengalir peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Lebih tepatnya seperti ini ya, untuk kalian tahu ya. Oke, jadi seperti ini ya, inilah kompleksitasnya ya, bahwa peredaran darah jantung itu adalah peredaran darah ganda. Tadi video itu ya. Nah, ketika bagian ventricle ini yang bagian bawah ini dipompa, maka kalau yang ventricle kiri berarti ke seluruh tubuh. Tapi kalau ventricle kanan ke paru-paru, baik kanan maupun juga kiri ya, paru kanan kiri. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini ya, dari peredaran darah kecil dulu bagian ini ya. Mulai dari bilik kanan ya, yang kanan berarti di sini ya, bagiannya tubuhnya seperti ini ya. Bilik kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonalis, ke paru-paru ya. Oke, di situ terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tadi karbon dioksidanya keluar ke paru-paru, oksigennya mau dibawa ke jantung oleh vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri, ke ventricle kiri. Sudah siap-siap mau dipompa nih oksigen ke seluruh tubuh ya. Pompa, maka pompa yang kuat ya melalui pembuluh darah yang paling besar namanya apa tadi? Aorta. Ya, oke, dari aorta bisa tetap menuju ke seluruh sel-sel tubuh ya. Ini ada arteri ya. Jadi aorta itu kan besar. Nanti kalau dari aorta nanti ada arteri-arteri menurut organnya ya. Arteri renalis berarti ke ginjal. Arteri yang bagian perut berarti abdominalis. Jadi itu ada nama-namanya. Tapi nggak perlu lah sampai spesifik itu dulu untuk SMA ya. Artinya dari aorta dia akan mengecil ya ke pembuluh darah yang lainnya. Arteri sampai ke kapiler. Kapiler ini adalah yang paling lebih halus lagi pembuluhnya ya, ke bagian sel-sel tubuh ya. Oke, seperti itu. Di sini terjadi pertukaran lagi ya, oksigen dan karbon dioksida. Ya. Di sini diangkut apa? Karbon dioksida. Namanya apa? Biru. Ya. Dan juga zat sisa metabolisme ya, racun-racun mau dikeluarin tuh ya. Oke. Ya, nanti dia ada vena menuju ke jantung. Kalau misalnya
memberikan kesimpulan. Kita dapat mengetahui infus itu dimasukkan ke dalam pembuluh vena bukan ke pembuluh arteri, karena pembuluh vena akan langsung masuk ke sistem sirkulasi darah yaitu menuju ke jantung. Kita dapat mengetahui penyebab gagal jantung dan tidak semua penyakit memerlukan pemasangan infus. Jadi kita mengetahui bahwa infus menjadi salah satu jalan keluar terbaik ketika pasien mengalami kondisi darurat. Iya benar. Itu apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Egi. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Singkat, jelas dan padat ya. Ibu minta jangan lagi ya. Silakan. Berdiri. Silakan, Andre. Tabel yang terakhir, Andre. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang jantung yang merupakan organ tubuh yang berguna untuk memompa darah di seluruh tubuh, dan mempelajari pembuluh darah yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik vena. Serta kita juga mempelajari tentang alat-alat peredaran darah dan proses peredaran darah. Oke, good, itu singkat, jelas dan padat. Terima kasih. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sinilah pelajaran kita untuk itu sebagai kegiatan mengetahui ya pemahaman kalian. Kita akan mengerjakan soal post test. Silakan buka WhatsApp grupnya, juga akan kirim ke sana. Silakan dibuka soalnya. Isi identitasnya anak-anak ibu, kerjakan sendiri ya. Bisa dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu. Semua sudah bisa akses ya? Sudah. Silakan ya, bacanya dengan teliti ya. Ini kemampuan literasinya juga dilihat nih ya. Jangan sampai jawaban nomor 1 dijawabnya ke nomor 3 ya.
waktunya masih 8 menit lagi. Ingat ya, anak ibu ya, sekalipun ini uraian, kalau penilaian uraian itu jangan dikosongkan, ya. Kemarin ibu lihat ada yang dikosongkan. Kalau uraian itu paling nggak harus diisi. Masih tersisa 4 menit lagi.
anak-anak Ibu? Ya, sudah selesai? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Baiklah. Nanti Ibu akan menilai ya. Karena ini soal uraian jadi tidak bisa langsung akumulasi nilainya. Harus Ibu cek satu-satu ya. Anak-anak Ibu sebagai bahan refleksi, Ibu minta kalian untuk mengisi lembar refleksi ini. Ibu kirim linknya ke grup WA, silahkan diisi. Ibu beri waktu 1 menit saja ya. Salam makan. Nah, apa manfaat pembelajaran kita pada hari ini ya? Bisa buka kali ini? Baik, oke, semuanya sudah selesai mengerjakan refleksinya? Sudah. Oke, Ibu minta satu orang dong menyampaikan manfaat pembelajaran kita pada hari ini yang masih apa kira-kira manfaat pembelajaran ini? Silakan. Mengetahui tentang alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah manusia seperti jantung, pembuluh darah, dan kapiler. Oke, itu kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita sendiri ya. Selain itu ada lagi nggak manfaatnya kira-kira? Setelah kita mengetahui nih ya, baik itu struktur anatomi, proses peredaran darah, sampai tadi terkait dengan video tentang ginjal, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan terhadap tubuh kita supaya jantung kita sehat? Kira-kira apa yang harus dilakukan sama Ibu? Iya, Nak. Banyak olahraga. Banyak olahraga, tidak merokok dan mengonsumsi obat-obatan dan mengonsumsi makanan yang sehat seperti 4 sampai 5 sehari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk bersama. Kita nggak sia-sia belajar hari ini ya, karena itu sangat penting. Kita harus tahu bagaimana ternyata pola makan kita mempengaruhi kesehatan jantung dan juga dengan pola istirahat dan juga lain sebagainya. Anak-anak Ibu, demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Oke. Sebagai penguatan dari Ibu, anak-anak Ibu tetaplah menjaga kesehatan ya. Kemudian tetap rajin belajar ya, baca lagi materi ataupun juga bahan ajar yang Ibu berikan. Kemudian minggu depan atau pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan sistem peredaran darah beserta teknologi cara mengatasi gangguan kelainan sistem peredaran darah ya. Nanti Ibu akan seperti biasa Ibu akan memberikan bahan ajar dan media pembelajaran serta LKPD yang akan kita bahas bersama-sama di ruang di kelas ini ya. Terima kasih, itu dari Ibu. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ibu serahkan kepada wakil ketua kelas untuk pimpin dalam doa. Silakan. Baik, sebelum
kasih doa dimulai. Doa selesai. Bravo, Hasan. Oh,